Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk sedikit mendiskusikan apa yang telah ditugaskan kepada kita sekalian. Untuk kemudian dalam penyajian PowerPoint kali ini, tugas yang diberikan yaitu fosfor, kalium, dan magnesium dalam tanaman. Jadi, saya sebagai moderator, atas nama Aldi Rizal, akan sedikit memimpin jalannya diskusi kelompok pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Agnida untuk melanjutkan atau mempresentasikan dari apa yang telah kita diskusikan. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, yang pertama itu pengumpulan sampel dan persiapan untuk analisis. Pengambilan sampel presentatif harus dilakukan pada bagian tanaman tertentu pada tahap pertumbuhan yang paling erat kaitannya dengan nilai kritis sebagaimana disediakan oleh data peneliti. Faktor-faktor seperti ketepatan rekomendasi yang diinginkan, sifat dari tanaman, musiman atau tahunan yang pertimbangan ekonomi harus diambil, memperhitungkan prosedur berikut ini yang disarankan. Yang pertama, prosedurnya yang pertama yaitu untuk analisis tanaman semusim, pilih beberapa tanaman yang mewakili diajak dari setiap plot. Hapus pemotretan bagian udara yang bantuan pemotong baja, tahan karat tajam untuk analisis seluruh pemotretan atau bagian yang diinginkan untuk analisis bagian tanaman tertentu. Jika ingin memasukkan akar, cabutlah seluruh tanaman dengan hati-hati dari tanah basah. Mempertahankan bahkan akan akar halus dan aktif. Celupkan akar tanaman dengan lembut ke dalam air beberapa kali untuk menghilangkan tanah yang menempel. Cuci dengan air beberapa kali. Cuci sampel sekitar 0,2% larutan deterjen untuk menghilangkan lapisan lilin berminyak pada permukaan daun. Cuci dengan 0,1 mHCl diikuti dengan pencucian penyeluruh dengan banyak air. Berikan pencucian terakhir dengan air suling. Selanjutnya, cuci dengan DDW jika ingin dilakukan analisis mikronutrien. Rendam sampai kering dengan kertas tisu. Sampel dikeringkan dengan udara pada permukaan yang bersih. Sempurna pada suhu kamar selama minimal 2-3 hari dalam suasana bebas debu. Masukkan sampel ke dalam oven dan keringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 48 jam. Giling sampel dalam penggilingan baja tahan karat listrik menggunakan saringan 0,5 mm. Bersihkan cangkir dan bilah penggilingan sebelum setiap sampel. Masukkan kembali sampel ke dalam oven dan keringkan kembali agar beratnya konstan. Simpan dalam plastik atau botol kaca yang tutup rapat dan dalam kantong kertas untuk dianalisis. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Agnida untuk mempresentasikan bagaimana yang dipresentasikan tadi. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Ernawati untuk melanjutkan dari apa yang telah dipresentasikan saudari Agnida tadi. Kepada saudari, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu fosfor. Perkiraan fosfor total dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut. 1. Quinolinium phosphomolybdate gravimetrik. Kedua, amonium phosphomolybdate gravimetri. Yang ketiga,
quinolinium fosmolibdat volumetrik. Yang keempat, amonium fosmolibdat volumetrik. Yang terakhir, spektrofotometri vanadium fosmolibdat. Pemilihan metode bergantungan pada sejumlah faktor yang penting adalah 1. Kecepatan, 2. Akurasi, ketiga, reproduktivitas hasil, keempat, biaya bahan kimia, kelima, penerapan di hadapan kation, saya akan melanjutkan. Yang keempat yaitu penerapan di hadapan kation yang paling sering muncul dan mengganggu dan anion. Metode spektrofometri vanadium fosfomolibdat. Kandungan P dari sampel tanaman diubah menjadi ortofosfat melalui pencernaan dengan campuran asam atau diacid atau triacid. Sampel yang dicerna digunakan untuk fosfor perkiraan. Ketika ortofosfat dibuat untuk bereaksi dengan molibdat dan vanadat, kompleks heteropoli vanadomolibdoposoporik berwarna kuning terbentuk. Intensitas warna kuning berbanding lurus dengan konsentrasi fosfor ada dalam sampel yang dapat dibaca di spektrofometer. Prosedurnya adalah 1. Persiapkan kurva standar maksimum 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 mili larutan standar. Dalam labu ukur 50 mili. Tambahkan 50 mili vanadomolibdat ke setiap labu dan susunan volumenya. Isi dalam labu tersebut masing-masing adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 mili. Kurva standar dibuat dengan mengukur konsentrasi ini pada spektrofometer 420 nanometer dan mencatat absorbansi yang sesuai. Kedua, ambil 1 gram contoh tanaman yang cermat sesuai dengan metode pencernaan basah dan buat volumenya sampai 100 mili. Masukkan 5 mili digesti ke dalam labu ukur 50 mili dan tambahkan 10 mili vanadomolibdat. Tingkatkan volume dengan air suling dan kocok hingga bersih. Menjaga untuk 30 menit. Kelima, warna kuning berkembang yang stabil selama berhari-hari dan dibaca pada 420 nanometer spektrofotometer. Keenam, untuk absorbensi yang diamati, tentukan kandungan fosfor dari standar melengkung. Selanjutnya saya akan kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih dari Saudari Ernawati yang sedikit mempresentasikan mengenai fosfor. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Iko Mangwahyu Martiasa untuk mempresentasikan dari apa yang telah dimandatkan. Kepada Saudara, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kalium. Estimasi kalium dapat dilakukan dengan
fotometer api AAS atau dengan metode volumetik natrium tetrafenil boron. Di laboratorium analisis tanah atau tanaman, penggunaan AAS sangat umum dan sejumlah besar elemen diperkirakan menggunakan peralatan ini. Prosedurnya AAS dan standarisasi parameter yang relevan untuk sebelumnya. Ulangi. 1. Siapkan AAS dan standarisasi parameter yang relevan untuk estimasi K pada sebuah AAS adalah arus lampu dikurangi 6 meter ampere panjang gelombang sama dengan 66,5 nanometer, rentang linear sama dengan 0,4 dikurang 0,4 sampai 1,5 mili. Lebar celah sama dengan 0,5 nanometer. Waktu integrasi sama dengan 2 detik. Nyala sama dengan asetilen udara. Selanjutnya. 2. Persiapkan kurva standar. Siapkan kurva standar menggunakan 0, 5, 10, 15, dan 20 K per milimeter. Kurva akan menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi K dan absorbansi pada panjang gelombang tertentu seperti yang dibaca dari AAS. 3. Cerna asam 1 gram sampel tanaman dan buat hingga 100 mili. Simpan sampelnya selama perkiraan dalam kisaran 5 sampai 10 mg K per kilogram dengan mengencerkan lebih lanjut sebagai sesuai. 4. Siapkan blanko dengan cara yang sama tanpa menambahkan bahan tercemar tanaman. 5. Ambil aliquot 5 mili untuk taksiran dan atomisasi AAS yang dikalibrasi, di mana kurva standar juga telah disiapkan. 6. Catat absorbansi terhadap setiap sampel. 7. Dari kurva standar, perhatikan konsentrasi K untuk partikular absorbansi diamati untuk sampel. Selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk mempersilakan teman yang lain untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Saudara Ikomang Wahyu yang telah mempresentasikan dari subbagian mengenai magnesium. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ida Bagus Putu Surya Adiana untuk mempresentasikan atau melanjutkan hasil diskusi dari yang telah dimandatkan. Kepada saudara, saya persilakan. Estimasi oleh AAS dijelaskan di sini, namun estimasi magnesium dalam asam digesti juga dapat dilakukan dengan metode titrasi seperti yang dijelaskan untuk tanah. Prosedurnya,
Untuk 1, ambil 1 gram sampel tanaman yang sudah disiapkan. Cerna di acid dan buat volumenya sampai 100 mili. Yang kedua, encerkan larutan sampel hingga 10 sampai 20 kali tergantung pada kandungan Ca yang diharapkan yang dapat diperkirakan dari kurva standar yang disiapkan untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, atur dan kalibrasi AAS menggunakan parameter yang relevan. Arus lampu 10 MA, panjang gelombang 422,7 nm, rentang linear 1-4 mili, lebar celah 0,5 nm, waktu integrasi 2 detik, nyala nitrous oksida asetilene. Yang keempat, setelah mengatur AAS, atomisasi larutan standar dengan konsentrasi Ca yang berbeda dan catat absorbansi untuk masing-masing konsentrasi Ca. Plot konsentrasi Ca pada sumbu X dan absorbansi yang sesuai pada sumbu Y untuk membentuk kurva standar. Masukkan 5 mm larutan sampel ke dalam labu ukur 100 mm dan susun volumenya. Atomisasi dan amati absorbansi. Catat konsentrasi yang sesuai untuk absorbansi tercatat yang mewakili kandungan Ca dalam larutan sampel. Next. Ketidakpastian tiap prosedur. Ketidakpastian suatu hasil pengukuran dapat muncul dari banyak kemungkinan sumber, seperti definisi besaran ukuran yang tidak lengkap, pengambilan sampel, efek matriks, dan gangguan, kondisi lingkungan, ketidakpastian massa, dan peralatan volumemetrik, nilai referensi, perkiraan dan asumsi yang dimasukkan dalam metode dan prosedur pengukuran, dan variasi acak. Next. Terima kasih. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih untuk kesempatan dari saudara tidak bagus untuk memperhatikan tadi sebagian magnesium. Selanjutnya ini merupakan model matematis dari fosfor ya. Perhitungan yang relevan adalah kandungan fosfor untuk mikrogram dalam 1 gram sampel sama dengan C kali Df. Fosfor kandungan dalam gram 100 gram sampel, kemudian persentase fosfor itu sama dengan C kali Bs kali 100 per 1 juta. Sama dengan C kali 1000 kali 100 per 1 juta sama dengan C per 10. Di mana C merupakan konsentrasi. C merupakan konsentrasi fosfor dalam mikrogram per mililiter. Seperti yang dibaca dari kurva standar. Kemudian untuk Df di sini merupakan faktor pengenceran. Ya, di sini merupakan ada sedikit pengenceran, yaitu 100 kali 10 sama dengan 1000. Seperti yang dihitung di bawah ini. Untuk 1 gram sampel dibuat untuk 100 mili. Kemudian 5 mili larutan sampel dibuat menjadi 50 mili atau 10 kalinya. Sedangkan untuk 1 juta ini merupakan
faktor untuk mengubah mikrogram ke gram. Ya. Selanjutnya ke bagian kalium, bagian unsur kalium. Untuk perhitungan yang relevan untuk unsur kalium, ya, kandungan kalium dalam mikrogram dalam 1 gram sampel sama dengan hampir-hampir sama dengan yang tadi, bahwasannya C kali DS atau konsentrasi dikalikan pengenceran. Kalium kandungan dalam gram 200 gram sampel. Untuk persentase kalium sama dengan konsentrasi kali pengenceran kali 100 per 1 juta. Kemudian konsentrasi kali 2000 kali 100 per 1 juta sama dengan konsentrasi per 5. Di mana di sini sudah dijelaskan bahwasannya seperti yang tadi, C merupakan konsentrasi kalium per mikrogram per mililiter. Kemudian DS merupakan faktor pengenceran, yaitu 100 kali 20 sama dengan 2000. Seperti yang dihitung di bawah ini. Untuk 1 gram sampel dibuat untuk 1000 mili atau dibuat 100 mili atau 100 kali. Kemudian 5 mili larutan sampel dibuat menjadi 100 mili. Ini merupakan kelipatan ke-20 kalinya. Untuk 1 juta ini merupakan faktor untuk mengubah mikrogram ke gram. Selanjutnya mengarah ke magnesium. Magnesium, kandungan mikronutrien, ya, kandungan mikronutrien dalam mikrogram, ya, 1 gram sampel itu sama dengan konsentrasi kali pengenceran. Seperti yang telah dibahas tadi, bahwasanya mikronutrien kandungan dalam gram di 100 gram sampel, untuk persentasenya yaitu konsentrasi kali pengenceran kali 100 per 1 juta sama dengan konsentrasi kali 1000 kali 100 per 1 juta sama dengan konsentrasi per 10, di mana C merupakan konsentrasi, D merupakan faktor pengenceran, dan 1 juta merupakan faktor untuk mengubah mikrogram ke gram. Ya, ini merupakan model Fishbone dari fosfor, ya, di mana konsentrasi fosfor dalam mikrogram per mililiter, seperti yang telah dalam slide sebelumnya tadi, bahwasannya untuk faktor pengenceran yaitu 100 kali 10 sama dengan 1000, seperti yang dihitung di bawah ini. Untuk 1 gram sampel dibuat menjadi 1000 mili atau 100 kalinya. Kemudian untuk mengambil larutan sampel dibuat menjadi jalan saja. Ini merupakan model Fishbone yang telah seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya dari tiap-tiap slide. Ini Fishbone dari konsentrasi kalium, ya. Next, ya mungkin itu saja yang sempat kami presentasikan. Semoga apa yang kami diskusikan dalam kesempatan ini dapat bermanfaat di kehidupan kami sehari-hari. Ya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktunya di berbagai kesibukannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.